Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Babus Salam Depok, masih Jawa Barat, berarti masih daerah Sunda. Yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio lain yang ikut kepada grup kajian bersama, pemirsa beberapa TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Seumur hidup saya baru sekali ke sini sekarang. Tapi sebelumnya dengan Majelis Ta'lim Babus Salam, waktu itu masih Majelis Ta'lim. Apa? Suaranya kurang kencang. Ini urusan teknisi, bukan urusan saya. Teknisi itu. Di sini sudah kenceng banget. Sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya tahunan lama ngaji dengan Pak Nowo Bu Eli di Babus Salam sebelum lahir sekolah ini. Setelah itu terhenti, diganti oleh yang lebih baik, Ustadz Firanda. Saya itu baru pulang dari Madinah. Saya berhenti, alhamdulillah setelah 10 tahun berlalu bisa ke sini di tempat baru. Masya Allah, ini masjidnya bagus. Semoga barokah dan semoga bisa diperluas lahannya ya. Tema yang kita usung sekarang adalah mengingat kematian. Mengingat kematian ini salah satu amalan yang luar biasa dan wujud nyata dari rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita wajib malu kepada Allah. Allah sudah memberikan segalanya bagi kita, sementara hak Allah yang kita tunaikan gak seberapa. Setiap detik nikmat, karunia, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita tak pernah terhenti. Tapi kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla super minim. Sebagai makhluk mestinya malu kepada Allah. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, istahyau minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qulna, para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kita malu kepada Allah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Laisa dzak. Bukan itu maksudku. Bukan malu sekedar perasaan tanpa aplikasi, tanpa bukti. Buktikan malumu. Wujudkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Kata Nabi SAW, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya an tahfadhar ra's wa ma wa'a wal batan wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bala
Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu wujudkan dalam bentuk 4 hal. Pertama, engkau menjaga kepala beserta apa yang ada di kepala. Kita skip ini, bukan materi kita. Kalau ini dibahas sejam, habis waktunya. Kedua, wal batan wa mahawa, engkau menjaga perut beserta apa yang ada di sekitarnya. Kita skip juga, hanya lewat saja. Nah, yang ketiganya wal tadhkuril maut wal balya. Engkau mengingat-ingat kematian dan hancurnya tubuh kita. Sering ingat-ingat tuh kematian. Jadi mengingat kematian termasuk salah satu bentuk nyata dari rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, siapa orang yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan kehidupan kemewahan dunia. 4 hal, wujudkan rasa malu dalam bentuk 4 hal. Menjaga kepala, menjaga anggota badan, sering-sering mengingat kematian, dan lebih fokus ke akhirat daripada dunia. Siapa orang yang sudah mengerjakan 4 hal itu, berarti dia sudah benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya, di antara 4 amalan ini, kita akan bahas 1 poin, yaitu mengingat-ingat kematian. Selama Nabi SAW masih hidup, Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan Nabi SAW bahwa beliau pasti mati. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu hai Muhammad pasti mati. Diungkapkan dalam bentuk isim mayyitun. Allah tidak mengatakan innaka satamut. Engkau akan mati dengan fi'il mudhari, tidak, tapi dengan isim mayyitun. Dan isim itu mengandung makna jazm, pasti itu. Wa innahum lamayyitun, mereka juga akan mati. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, atani Jibril faqala, telah datang kepadaku Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bihi. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, hiduplah kamu semaumu, tapi ingat engkau akan mati, pasti akan mati. Cintai siapa saja yang engkau sukai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Minimal salah satu di antara kita dan yang kita cintai mati, itu pasti berpisah. Dan lakukan semaumu, tapi ingat kamu akan diberi balasan sesuai dengan amalmu. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh qiyamul lail yang dia lakukan, dan kehormatan dia, kemuliaan dia itu karena sikap istighna'nya dari manusia. Istighna itu tidak bergantung, tidak butuh ke orang lain,
Semuanya diserahkan, digantungkan harapannya dan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat Jibril kepada Nabi SAW. Salah satunya adalah ish ma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Sudah diingatkan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidin banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali, dunia akan pergi meninggalkan kita. Akhirat mau tidak mau pasti akan kita datangi. Dan masing-masing baik dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Ada manusia yang menjadi anak dunia. Ada manusia yang menjadi anak akhirat. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat adalah orientasi hidupnya itu akhirat. Karena itu yang pasti didatangi. Dunia pasti ditinggalkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun sebuah kitab yang Masya Allah namanya Miftahud Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Apa kuncinya? Ternyata kunci itu ilmu. Lalu beliau menjelaskan lebih dari 100 keutamaan ilmu di dalam kitab itu. Di awal muqaddimah kitab ini beliau menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk tinggal di surga. Allah menyatakan, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau beserta istrimu di surga. Diciptakan memang untuk menempati surga. Itu tempat menetap kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita. Karena satu dan lain hal, Adam Hawa diusir dari surga. Kemudian suruh hidup tinggal di dunia menjalani hukuman atas dosa yang dilakukannya. Jadi kita di dunia ini menjalani hukuman dari Allah Azza wa Jalla, sementara kelak harus mudik. Dan jangan tersesat, mudiknya kemana? Ke surga. Nah itulah orang yang berorientasi hidup kembali ke surga di akhirat nanti, itu disebut abnaul akhirah. Itu anak-anak akhirat. Akamsa, anak kampung sana. Anak kampung surga. Memang kita diciptakan oleh Allah pertama kali untuk menempati tempat surga. Itu abnaul akhirah. Fakunu abna'al akhirah. Jadilah kamu sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu abna'ad dunya. Jangan ingin menjadi anak-anak dunia. Orientasi hidupnya hanya untuk di dunia. Nggak mikir akhirat. Asal puas, senang, happy di dunia. Nggak peduli akhirat. Padahal dunia ini pasti kita tinggalkan. Dan gak akan lama dibanding kehidupan kita seusai mati. Berapa lama sih usia hidup kita di dunia? Antara 60-70. Lewat itu jarang. Anggaplah keikhwan ini 100. Seusai menjalani hidup 100 tahun di dunia, mati. Ditinggalkan alam dunia. Kemana kita pergi? Ke alam barzakh. Berapa lama kita di sana? Sampai kiamat.
Berapa lama? Wallahu a'lam. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Jauh lebih lama kehidupan kita di sana dibanding 100 tahun di dunia. Setelah kiamat terjadi, alam jagat raya hancur, kehidupan kita berlanjut ke alam lain, ke alam akhirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Kapan? Sampai kapan? Tak ada akhirnya, abadi. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Coba lihat 100 tahun itu jadi nggak ada apa-apanya. Jangan sampai nasib kita yang abadi di akhirat digadaikan hanya untuk menikmati kehidupan sesaat di dunia. Kita happy mengejar kebahagiaan barijeng teka kejar juga itu teh. Barijeng teh apa ya? Sambil itu teh nggak kekejar juga. Sebenarnya bukan mengejar kebahagiaan, mengejar kekayaan yang belum tentu membuat dia bahagia. Seringkali kebahagiaan itu membuat seringkali harta itu membuat pemiliknya stres. Coba orang-orang yang terlibat narkoba, mabuk-mabukan, hiburan-hiburan yang sifatnya maksiat. Itu orang miskin atau orang kaya? Kaya lah. Mereka punya banyak duit, posisi, jabatan, pangkat, kekuasaan, kawan-kawan, tapi hidupnya stres. Dan ini menunjukkan kekayaannya tidak bisa membahagiakan dia. Kalau nggak stres nggak akan ke narkoba. Kalau nggak stres nggak akan mabuk-mabukan. Kalau nggak stres nggak akan hiburan-hiburan yang maksiat yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan mereka nggak bahagia dengan pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, uangnya, pengikutnya, popularitasnya. Nggak membuat mereka bahagia. Padahal mereka menginginkan kebahagiaan dengan hartanya. Setelah mereka menumpuk banyak harta, geletuk maut, mati dia. Hartanya milik ahli waris. Yang tersisa untuk dia hisab yang lebih berat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, fakunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia hanya ada amalan, tidak ada hisab. Di akhirat terbalik, hanya ada hisab tanpa ada amalan. Nah, ini merupakan peringatan. Karena itulah maka berkata Abu Darda radhiyallahu an, adhakani thalathun wa abkani thalathun. Ada yang membuat aku tertawa, 3 hal. 3 hal yang membuat aku tertawa, tapi 3 hal juga yang membuat aku menangis. Adapun yang membuat aku tertawa, adhakani mu'milud dunya wal mautu yatlubuh wa ghafilun laysa bimaghfuli'an wa dhahikun bimal'in fihi wa huwa la yadri aradiyallahu am sakhitah. Adapun yang membuat aku tertawa adalah orang yang selalu mengangan-angankan dunia, berburu dunia, mencari dunia, padahal kematian selalu mengincarnya. Kedua, wa ghafilun laisa bimaghfulin anhu. Dia lalai dari kematian, kematian tidak pernah lalai dari dia. Dan aku juga mentertawakan orang yang menyumpal atau memenuhi mulutnya, perutnya dengan makanan dan seterusnya. Padahal dia tidak tahu apa Allah ridho, apa Allah murka. Itu yang membuat dia tertawa, mentertawakan 3
kelompok manusia tadi. Wa abkani, adapun yang membuat aku menangis adalah firaqul ahibbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat aku menangis pertama adalah meninggalnya kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wa haulul muttali' inda ghamaratil maut. Kengerian begitu melihat dahsyatnya sakaratul maut. Saya yakin gak akan sampai kepada materi itu. Materi kondisi ketika sakaratul maut. Ya cukup waktunya. Ini kan muqaddimah juga. Dan yang ketiga adalah al-wuquf baina yadayillah yauma tabdus sariratu alaniyatan thumma la yadri ilal jannah au ilan nar. Yang ketiga yang membuat aku menangis. Tadi yang pertama kematian Nabi SAW berurai air mata. Yang kedua ketika membayangkan, menghayalkan saat sakaratul maut. Yang ketiganya membayangkan saat berdiri di hadapan Allah. Semua isi hati rahasia ditampakkan di hadapan semua makhluk. Kemudian saya tidak tahu apakah setelah itu ke surga ataukah ke neraka. Itu yang membuat Abu Darda menangis. Masih kata Abu Darda, taliduna lil maut wa tu'ammiruna lil kharab wa tahrisuna ala ma yafni wa tadharuna ma yabqa. Kalian dilahirkan untuk menghadapi kematian. Tapi kalian memakmurkan dunia yang pasti fana, pasti hancur. Kalian sangat bersungguh-sungguh meraih apa yang pasti binasa, tapi meninggalkan apa yang pasti abadi. Memburu dunia, bersungguh-sungguh meraih dunia, padahal pasti semua itu akan ditinggalkan. Tetapi yang pasti akan abadi ditinggalkan, yaitu akhirat. Ini merupakan peringatan yang luar biasa, sehingga kita tidak boleh lalai dalam kehidupan dunia hanya untuk mengejar dunia sambil melupakan akhirat. Salah satu di antara hal agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia, tidak melalaikan akhirat, banyak-banyaklah mengingat kematian. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya, Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, sanad hadis ini hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, akthiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat penghancur semua kelezatan, yaitu mati. Maka efek dari orang yang banyak mengingat kematian nanti akan diterangkan, dan yang lalai itu luar biasa rusaknya jiwa dan amal yang dilakukan oleh orang itu. Berkata Ibnul Mubarak bahwa Saleh Al-Murri pernah berkata, inna dzikral maut idza faraqani sa'ah fasada ala qalbi. Sesungguhnya mengingat-ingat kematian bila berpisah dari aku sesaat saja, lalai dari mengingat kematian, rusaklah hatiku. Berkata Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, man akthara dzikral maut ukrima bi thalathatin ta'jilit taubah wa qana'atil qalb wa nasyatil ibadah.
Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ini fasa 3 di antara sekian banyak faedah mengingat kematian. Pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera taubat setiap kali melakukan dosa. Ini salah satu di antara karakter orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau zalim kepada diri sendiri, dua-duanya dosa besar. Orang bertakwa itu bukan orang maksum, bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada orang seperti itu, kecuali Nabi SAW. Nih, orang bertakwa orang yang apabila melakukan dosa besar, berbuat fahisyah atau zalim kepada diri sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampunan atas dosa-dosanya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-terusan di atas dosanya padahal tahu itu dosa. Nih orang-orang yang bertakwa seperti itu. Mungkin berdosa besar mungkin, tapi cepat taubat. Nah, ini hasil dari banyak mengingat kematian. Khawatir setelah dosa ini kematian datang secara dadakan, nggak sempat tobat, bahaya, su'ul khatimah. Makanya cepat ingat mati, langsung cepat tobat. Adapun umpamanya orang yang fasik, yang jarang mengingat kematian, sebaliknya. Nanti ada di penjelasan berikut. Jadi pertama, orang yang banyak ingat kematian, dia akan diberi hidayah untuk segera bertobat. Kedua, wa qana'atil qalb, hatinya qanaah, hatinya nerimu, hatinya merasa ridho dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Mau sedikit apalagi banyak. Kalau banyak nggak perlu ditanya ridho nggak, ya pasti ridho lah kalau banyak. Yang sedikit itu tetap ridho. Karena konsep seorang taqin, seorang yang bertakwa, melihat harta itu tidak sekedar kesenangan yang bisa didapat dari harta tersebut. Tapi ada yang jauh lebih lagi, lebih berat dari itu. Hisabnya nih. Saya bisa bersyukur nggak atas nikmat harta ini? Saya bisa nggak menggunakan harta ini untuk mentaati Allah Azza wa Jalla? Atau jangan-jangan harta ini membuat saya lalai? Makanya begitu dikasih sedikit, qanaah dia. Hisabnya sedikit. Dan yang ketiga, wa nasyat fil ibadah, dia akan giat, rajin dalam melakukan ibadah. Ini 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian. Diberi taufik hidayah untuk bersegera tobat, diberi hidayah untuk qanaah, diberi hidayah untuk nasyat, untuk giat, rajin, semangat dalam ibadah. Ini efek dari mengingat-ingat kematian. Sebaliknya, wa man nasyal maut ujila bi thalathatin. Siapa orang yang melalaikan kematian, dia akan dihukum, dihinakan dengan 3 kehinaan. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Taswif itu begitu.
Apa terjemahannya itu? Lemot. Menunda-nunda tobat. Dan ini orang termasuk ke dalam jebakan iblis yang paling konyol lagi. Setelah berbuat dosa, dia cari pembenaran. Memikirkan alasan, argumentasi yang menyebabkan dia tidak merasa bersalah dengan kesalahan yang barusan dilakukan. Ini jebakan iblis, laknatullahi alaih. Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat yang tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, tentang orang-orang yang bertakwa bila terjerumus dosa besar cepat taubat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dikutip oleh Imam Ibn Katsir, qala iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda manusia itu agar terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dengan itu mereka akan binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sayang sekali mereka menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa istighfar tobat terhapus. Sudah capek berbuat nggak ada hasil, capek gawe teka pakai bari yang di teke bikin bete. Tulis. Kalimat yang seperti jarang keluar dari mulut ustaz lain. Sudah sampai berbuat, berhasil membuat orang itu terjerumus dalam dosa dan maksiat. Taubat. Dosa terhapus, dia dapat pahala dari taubatnya. Bete enggak tuh? Bete. Makanya tadi ditambahkan bikin bete. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal demikian, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, fayahsabuna annahum minal muhtadin, aku bisikan argumentasi, alasan, uzur-uzur ke dalam hati mereka sehingga mereka menyangka mereka itu berada di atas petunjuk. Tidak salah tadi teh, benar. Akhirnya apa? Kalau merasa tidak salah terhadap dosa yang dilakukan, nggak akan mungkin taubat. Apa yang harus ditobati? Tidak salah kok. Diberi tuh argumentasi, maka mereka tidak taubat. Atau dengan alasan betul ini salah, tapi wajarlah, namanya juga manusia, tidak pernah ada yang lepas dari kesalahan. Nikmati dulu masa mudamu. Tobat mana nanti udah tua, sudah beruban, sudah pensiun gitu, sudah nggak ada kegiatan, baru rajin tuh di masjid. Dikiranya usia kita bisa sampai ke tua, padahal belum tentu kan. Dikiranya kalau sudah tua itu mudah tobat. Untuk tobat itu jangankan ketika tua, ketika masih muda kita sadar harus tobat, itu juga susahnya bukan. Tobat hanya baru bisa dilakukan atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah hanya memberi hidayah untuk tobat salah satunya kepada orang yang banyak mengingat-ingat kematian. Jadi man nasyal mauta ujila bi thalathatin. Siapa yang banyak melalaikan kematian, pertama dia itu akan menunda-nunda tobat. Yang kedua wa tarku ridha bil kafaf. Dia tidak pernah merasa puas dengan apapun yang mencukupinya. Apapun yang Allah berikan mencukupi dia, tapi dia ingin lebih dari itu. Walaupun sudah melimpah, sampai kata Nabi SAW, seandainya anak Adam diberi emas selembah, niscaya dia akan menginginkan punya emas 2 lembah. Begitu terus. Hawa nafsu syahwat terhadap dunia ini tidak berkurang dengan
bertambahnya usia, walaupun sudah tua, sudah nggak bisa menikmati apapun lagi, mau makan enak, rasanya sudah kebas. Sedikit makan cepat kenyang, cepat gemrot, dan susah untuk turun karena metabolismenya yang sudah berkurang, kan begitu ya. Mau jalan-jalan menikmati suasana, fisiknya nggak kuat, kena angin sedikit bersin-bersin. Mau makan yang enak-enak terlarang sama dokter, mau makan kambing, simontong dan seterusnya, tensi naik, kolesterol juga naik, kadar gula darah juga naik. Mau makan yang hijau-hijau, kacang-kacangan, asam urat naik. Komplikasi. Apa yang harus dimakan? Udah air bening aja. Uang numpuk miliaran. Untuk apa uang itu kalau nggak bisa ternikmati, ya enggak? Nah, jadi mereka yang seperti itu, kondisinya seperti itu, hawa nafsu untuk menambah banyak jumlah hartanya tidak surut, tidak berkurang. Walaupun dia tahu nggak bisa menikmatinya, tapi dengan merasa memiliki sudah ada kepuasan tersendiri. Memiliki harta itu sudah ada kepuasan tersendiri, sekalipun dia yakin tidak bisa menikmatinya. Lebih menyenangkan tidak memiliki tapi bisa menikmati daripada bisa memiliki tapi tidak menikmati. Contohnya yang bisa menikmati tapi tidak harus memiliki apa? Supir. Dia nggak harus mikir bensin, tune up, ganti oli, servis, pajak, parkir, tol, nggak harus mikir. Majikannya yang menghandle semua, dia menikmati kemana-mana. Ya enggak? Enak. Pemiliknya kadang-kadang jarang. Sopirnya pasti terus. Anterin ini ke sana, anterin, jemput si anu. Pemiliknya enggak menikmati. Tapi sopirnya menikmati tanpa harus keluar biaya, risiko, bahkan dibayar untuk itu. Inilah 3 faedah dari banyak mengingat kematian dan 3 risiko kalau lalai dari mengingat kematian. Yang ketiganya watakassul fil ibadah, malas ibadah. Mau tahajud malas, mau saum sunat malas, mau ngaji malas. Itu karena lalai dari kematian. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna dhikral mauti yuthiru istish'aral inzi'aj an hadhihi daril faniyah wa tawajjuh fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah. Ketahuilah, kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya mengingat kematian akan melahirkan perasaan hinanya negeri yang fana ini, negeri dunia, dan tawajuh fokus di setiap detiknya untuk meraih, menabung kebahagiaan di negeri yang kelak abadi, di negeri akhirat. Sehingga diriwayatkan ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Curhat ini perempuan, hatinya keras. Dan bukti kerasnya hati tadi, ibadah malas, semangatnya kepada dosa dan maksiat, kepada kelalaian.
Tidak bisa tersentuh oleh lantunan ayat Al-Quran, pedaran hadis, oleh wejangan nasihat, pedaran ilmu. Gak tersentuh. Hatinya keras. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Akthiri min dzikril maut yariq qalbuki fafa'alat dzalika faraqqa qalbuha. Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian, maka hatimu akan kembali melunak, akan luluh kembali. Dilaksanakanlah oleh orang ini, lalu hatinya pun luluh kembali dan kondisinya seperti sebelumnya. Kondisinya baik lagi. Dia giat lagi ibadah, cenderung tidak suka kepada dosa dan kemaksiatan, sangat menikmati pedaran ayat Al-Quran, pedaran hadis, ilmu, nasihat masuk. Masih kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, qala al-ulama, ini adab. Imam Al-Qurtubi sering kalau mau menjelaskan sesuatu tidak mengatakan menurut saya. Enggak, para beliau ulama mujtahid. Tapi beliau mengutip pendapat guru-gurunya. Qala al-ulama, berkata para ulama, tadhakkurul maut yarda'u 'anil ma'asi wa yulinul qalbal qashi wa yudhibul farah bid dunya wa yuhawwinul masaib. Mengingat kematian bisa mencegah orang dari kemaksiatan. Bisa melunakkan hati yang keras. Bisa menghilangkan perasaan bangga terhadap dunia dan bisa menyebabkan seluruh musibah terasa enteng dan ringan. Sudut pandang orang yang banyak mengingat kematian pasti itu kadar dorongan ilmu dan ketakwaannya itu. Maka ketika dia mau bermaksiat, ingat hisab. Sebentar lagi mati. Khawatir ketika bermaksiat mati. Su'ul khatimah itu. Waliyadzubillah. Bahaya. Apa kalau su'ul khatimah? Itu kebaikannya terhapus. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu sangat tergantung kepada amal terakhir yang dilakukan selama hidup. Kalau amal terakhirnya buruk, su'ul khatimah, terhapus kebaikan-kebaikan. Kalau amal terakhirnya baik, husnul khatimah, maka terhapus semua dosa-dosa sebelumnya. Nah, dan hati yang keras dengan banyak mengingat kematian kembali melunak. Kebanggaan terhadap dunia, harta yang banyak, pangkat, posisi, jabatan, kekuasaan, popularitas. Nggak lagi bangga dengan semua itu. Kalau semua itu mati, seluruh yang dimilikinya kelak menjadi beban yang memberatkan. Semuanya harta akan dihisab, pangkat dihisab, jabatan dihisab, kekuasaan dihisab, popularitas dihisab, banyaknya pendukung itu dihisab. Sekarang di dunia gagah-gagahan, di akhirat beban dia jauh lebih berat dibanding orang-orang lain yang biasa. Ketika menghadapi musibah enteng karena dia yakin musibah ini jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Kerugian musibah hanya satu, sedih, itu aja. Selain itu untung. Apa untungnya? Musibah menghapus dosa. Musibah menambah pahala kesabaran. Musibah menyebabkan doa kita ini lebih didengar, lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang mukmin, orang musyrik saja, ketika memperoleh musibah yang mengancam nyawa, doanya kepada Allah dikabul oleh Allah. Ini orang musyrik. فَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ ذُلَلٌ فَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ مِنَ الذُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Dalam ayat lain, فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika orang kafir
naik perahu di tengah lautan, diterjang gelombang, terombang-ambing oleh ombak yang dahsyat, nyawanya terancam. Da'awallaha mukhlishina lahudin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas agar diselamatkan. Dikabul. Falamma najjahum ilal barri. Ketika mereka itu Allah selamatkan kembali ke daratan, musyrik lagi mereka. Kan kurang nyebelin gimana itu? Orang musyrik itu ketika di darat menyembah Allah dan menyembah selain Allah, pas di lautan terancam nyawa, tulus, ikhlas, mukhlishina lahudin, hanya kepada Allah, dan dikabul. Walaupun ke darat musyrik lagi. Apalagi orang mukmin. Dalam salah satu hadis kursi, ini panjang tapi salah satu kalimatnya Allah menyatakan, ya ibna Adam maridtu walam ta'udni. Hai anak Adam, waktu kamu hidup di dunia aku sakit. Allah sakit. Tapi kamu tidak melayatku. Apa kata anak Adam? Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau ini Rabbul alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Ternyata sakitnya Allah maknanya bukan hakiki tapi majazi. Kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu di dunia ada hambaku si fulan sakit. Kamu tidak melayatnya, tidak membesuknya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, membesuknya, kamu akan dapati aku berada di sampingnya, dekat dengan dia. Ini salah satu penggalan kalimat dari sebuah hadis kursi yang panjang. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini menunjukkan dekatnya posisi orang yang sakit dengan Allah dan kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Nah, setelah mengatakan dekat, aku mengijabah doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Dekat itu diijabah doanya. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi doa. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Itu jarak terdekat. Maksudnya sujud dalam sholat, bukan di luar sholat. Jangan diambil pemahaman dari hadis ini, oh kalau begitu berdoa itu harus sambil sujud. Lalu setiap doa sujud di luar sholat. Salah, keliru. Maksudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Di luar sholat mah angkat tangan. Tidak di setiap momen, tapi pada umumnya momen itu angkat tangan lebih. Mana yang lebih dekat, sujud di luar sholat atau berdiri di dalam sholat? Berdiri di dalam sholat lebih dekat kepada Allah daripada sujud di luar sholat. Maka tidak disyariatkan seusai kita wirid pas mau berdoa sujud sambil berdoa. Enggak. Maksudnya sujud di dalam sholat. Maka karena sujud jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah, perbanyak doa. Jadi selalu kedekatan berkaitan dengan diijabahnya doa. Orang yang sakit, yang kena musibah, apalagi sampai mengancam nyawa, sedang dekat dengan Allah. Berdoalah. Maka Tawus ketika melayat muridnya yang sakit, maka murid itu minta didoakan. Apa kata Tawus? Kamulah yang harus berdoa kepada Allah. Doamu lebih didengar oleh Allah karena posisi kamu sedang dapat musibah daripada doaku. Nah, jadi
Apa yang menyebabkan orang merasa beruntung dengan musibah? Pertama, musibah itu menggugurkan dosa, kedua menambah pahala, yang ketiganya tadi diijabahnya doa, yang keempat diangkat kemuliaannya oleh Allah, kelima ini yang bikin kita selalu optimis, tersenyum ketika memperoleh musibah. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua kalimat diulang persis sama, tidak ada perbedaan. Apa maknanya? Maknanya setelah satu kali kesulitan, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Ini yang bikin kita optimis. Kalau umpama kita dapat musibah yang membuat kita sedih atau stres atau merasa resah, gelisah, tidak nyaman, bagaimana caranya agar kita mampu menghadapinya dengan enteng? Yang harus kita lakukan bukan fokus mengingat penderitaan yang sedang kita alami sekarang, tapi pikirkan dua kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya setelah musibah ini berlalu. Itu saja. Karena Allah menjanjikan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Mana ayat ini? Setiap kali berlalunya satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Tinggal bayangkan kira-kira apa ya kemudahan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya. Apa ngadak-ngadak dapat rezeki gitu, mobilnya baru gitu, HP-nya baru gitu, atau istrinya nambah, bukan baru, nambah gitu, jangan yang baru, nambah yang baru gitu. Pokoknya beri semangat bapak-bapak. Lihat betapa banyaknya keuntungan di balik musibah. Mengingat semua itu, orang itu menganggap musibah itu sesuatu yang enteng, yang ringan, tidak stres dengan musibah, bahkan tersenyum. Bagaimana tidak tersenyum? Untungnya lebih gede. Nah, kalau seandainya dosa saya ini berwujud, terlihat, saya lihat berjatuhannya dosa-dosa saya dengan musibah ini. Andai pahala ini berwujud, saya bisa melihat betapa banyak pahala ini yang Allah limpahkan kepada saya karena kesabaran saya di atas musibah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin menderita makin banyak pahala. Dosa makin banyak yang gugur, pahala makin banyak yang nambah. Doa kita makbul gitu pas alhamdulillah lagi menderita, lagi ada musibah. Doa terus. Makin lama itu musibah, makin lama dikabulkannya doa. Makanya terasa enteng. Kemudian setelah itu saya lagi nunggu dua kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada saya setelah ini. Coba kalau kita punya konsep seperti itu tentang musibah, musibah terasa sangat enteng. Tidak lagi menjadi beban yang berat bagi jiwa. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, banyak-banyak mengingat kematian bisa menghindarkan menjauhi maksiat, bisa melunakkan hati yang keras, bisa menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan bisa menganggap enteng dan ringan terhadap semua musibah. Masih kata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama rahimahumullah, telah berkata para ulama rahimahumullah, laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil qubur wa khasatan in kanat qasiyah fa'ala ashabiha ayyu'alijuha bi thalathati umur.
Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati dibanding ziarah kubur. Khususnya ketika hati ini sedang keras. Maka orang yang memiliki hati yang sedang keras, hendaklah dia mengobatinya dengan 3 perkara. 3 obat penawar hati, pelunak hati, peluluh hati yang sedang keras. Ahaduha, adapun yang pertama al-iqla' amma hiya alaih bihuduri majalisil ilm wal wa'ad wat tazkir wat takhwif wat targhib wa akhbaris salihin fa inna dzalika mimma yulinul qulub. Pertama, meninggalkan rutinitas dunia dia. Karena yang bikin hati dia keras itu rutinitas, memburu dunia. Meninggalkan itu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis nasihat, majlis yang berisi takhwif, targhib dan tarhib. Tarhib itu yang membuat kita takut. Targhib itu pangbibita yang membuat kita ini termotivasi. Dan akhbarus solihin dan biografi cerita-cerita kisah-kisah para solihin. Karena apa? Karena semua itu bisa melunakkan hati. Ini yang pertama. Tinggalkan dulu aktivitas duniawi. Hadiri dulu majlis-majlis kajian. Majlis kajian itu ibarat opname bagi pasien yang sedang sakit. Kalau sedang sakit, tinggalkan dulu rutinitas harian. Kerja libur dulu, olahraga stop dulu gitu. Sudah masuk ke rumah sakit opname. Dikasih apa? Nutrisi, obat, vitamin, yang suplemen yang menguatkan dia. Itulah majelis ilmu. Ini obat pertama, ya. Obat kedua, zikrul maut. Dia harus memperbanyak mengingat-ingat kematian. Fa yukthiru min dzikri hadhimil ladzat. Dia memperbanyak mengingat penghancur semua kelezatan, mufariqul jamaat, pencerai-berai jamaah, wa muyattimul banini wal banat, membuat anak-anak laki atau perempuan menjadi yatim. Itu kematian. Dan obat yang ketiga adalah musyahadatul muhtadirin. Fa inna an-nadhar ila al-mayyit wa musyahadati sakaratihi wa naza'atihi wa ta'ammalu suratihi ba'da mamatihi mimma yaqta'u anin nufus ladzatiha. Ketiga, perbanyak ini memang agak susah. Kesempatannya langka, yaitu menyaksikan orang yang sakarat, memandang kepada tubuh dan wajah orang yang sudah mati. Karena ketika menyaksikan orang yang sakarat, itu ngeri loh. Iba kita, empati kita. Terus setelah matinya lihat wajahnya. Lihat badannya kaku, wajahnya kosong, wajahnya tak berekspresi. Siapapun dia, walaupun kita tidak kenal, berpengaruh tuh kepada jiwa kita. Karena memandang wajah orang yang sudah mati dan melihat ekspresi orang yang lagi sakarat, itu memiliki pengaruh yang besar kepada jiwa. Diceritakan bahwa Imam Hasan al-Basri annahu dakhala ala maridin ya'uduh fawajadahu fi sakaratil maut fanadhara ila karabih wa shiddati ma nazzala bihi faraja ila ahli bi ghairi al-lawn alladhi kharaja min indihim faqalu lahu at-ta'am yarhamukumullah faqala ya ahla alaikum bi ta'amikum wa syarabikum fawallahi ra'aitu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqah. Imam Hasan al-Basri keluar rumah dan masuk menemui orang yang sedang sakit keras, dilayat, dibesuk.
didapatinya orang tersebut lagi sakarat. Dia melihat kepada penderitaan, kengerian, ekspresi yang ditunjukkan sampai mati. Lalu dia ikut mengurus sampai ke pekuburan. Setelah itu pulang ke rumahnya, ke keluarganya dengan ekspresi wajah yang jauh berbeda dibanding ekspresi ketika dia keluar rumah tadi. Kelihatan murung, sedih, nggak ada gairah, nggak ada cahaya sedikit pun dari ekspresi wajahnya. Murung. Kata keluarganya, wahai, ini ada makanan, semoga Allah merahmati, mari kita makan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai keluargaku, silakan kalian makan dan minum. Demi Allah, aku telah melihat orang yang sakarat dengan segala penderitaannya. Sejak ini aku akan beramal mempersiapkan momen sakarat tersebut menimpa diriku. Lihat pengaruh orang yang mati dengan sakaratnya ketika dilihat oleh orang yang sehat. Begitu mengerikan, mengingatkan kita pun kelak akan mengalaminya. Maka orang yang melihat orang yang mati sakarat, apa kata Abu Darda radhiyallahu an, man aktsara dzikral maut qalla faru wa qalla hasadu. Siapa orang yang memperbanyak mengingat kematian, akan sedikitlah kesenangan dunianya, sedikit pula rasa hasadnya. Kita lihat beberapa faedah dari mengingat kematian. Pertama, mengingat kematian itu wujud nyata dari rasa malu seorang hamba kepada Allah. Kedua, mengingat kematian itu mengundang turunnya hidayah untuk bersegera taubat. Ketiga, untuk meraih sikap qanaah. Keempat, mempersemangat ibadah. Ibadah jadi lebih semangat, lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh. Yang kelimanya, melunakkan hati yang keras. Keenamnya, mengerem diri dari dosa dan maksiat. Ketujuhnya, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Kedelapannya, mengingat kematian itu bisa menjadikan seluruh musibah terasa ringan, terasa enteng. Keberapa itu teh? Kedelapan apa kesembilan? Kedelapan. Dan kesembilannya, mengingat-ingat kematian akan mendorong kita untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Ya, inilah baru muqaddimah tentang masalah mengingat kematian. Bagaimana yang dimaksud mengingat kematian? Apakah hanya cukup ingat dan seterusnya? Apa saja yang harus kita lakukan selama kita mengingat kematian? Kita nggak sempat membahasnya dan waktu sudah lebih dari yang disediakan. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya waktu 15 menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan pertama, apa yang harus kami lakukan selaku saudara kandung apabila salah satu dari saudara kandung kami memiliki karakter malas untuk mencari nafkah bahkan sampai usia 50 tahunan? Dia nggak makan apa? Awalnya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga beliau kami cukupi. Keenakan itu. Tapi itu malah menjadikan beliau seperti dininak bobokan. Tuh kan, saya bilang apa? Akhirnya kami sudahi. Bagus.
Dan sekarang malah beliau berhutang sana sini. Lalu secara syariat apa yang harus kami lakukan ya Ustaz? Nasihati dia. Dia laki apa perempuan ya? Mungkin laki-laki. Dia punya istri anak enggak? Mungkin punya. Nasihati. Mencari nafkah itu wajib bagi laki-laki. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Karena Allah memberi kelebihan kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Ketika ini diabaikan, dosa besar. Pertama, melanggar ayat ini. Kedua, tidak menunaikan hak istri dan anak-anaknya. Diabaikan. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a man ya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar apabila dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nasihati, kasih support, kasih semangat, kasih penjelasan tentang hal itu, lalu doakan semoga Allah memberikan hidayah. Saya tinggal di lingkungan masyarakat yang belum beribadah sesuai sunnah, sehingga merasa terkucil dalam lingkungan. Walaupun sudah bersikap ramah dan tebar senyum. Pertanyaan, ada kekhawatiran kalau ada keluarga yang wafat, sedikit yang berziarah ke rumah dan mensolatkannya. Mohon pencerahan. Jangan khawatir. Siapa yang akan mensolatkan kita di saat kematian kita? Allah yang ngatur. Walaupun kita umpamanya di lingkungan tetangga, karena berpegang teguh kepada sunnah dijauhi, dimusuhi, pas kita wafat, Yohan akhwat kita yang ngaji kan banyak. Di share ini ada yang mati, hayu urus, bisa-bisa masjid nggak nampung tuh. Coba lihat Ustadz kita, Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau wafat, yang nyolatkan tetangganya? Enggak, dari seluruh penjuru Indonesia ya. Dari Surabaya ada yang datang. Malam itu semua hotel di Bogor penuh. Hari siang itu jalan se-Bogor macet. Karena orang ribuan, puluhan ribu datang. Masjid lebih gede dari ini satu nggak nampung. Orang ikut nyolatkan di halaman, di jalan-jalan itu pun nggak semuanya bisa. Oleh karena itulah maka jangan khawatirkan siapa yang akan menyolatkan kita. Selama kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah, Allah yang akan mengaturnya insya Allah. Tetaplah istiqamah, tetaplah menunjukkan kemuliaan akhlak, karena dakwah kita kepada mereka tidak lagi bisa dengan penjelasan, tidak lagi bisa dengan ilmu, tapi dengan kemuliaan akhlak. Ya. Pada hakikatnya musibah lebih menguntungkan. Apakah berarti kematian dengan musibah lebih baik daripada kematian tanpa sakit? Tah eta. Kalau tadi musibah menghapus dosa termasuk sakaratul maut. Sakitnya nggak bisa ditahan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin, sakarat itu menggugurkan dosa. Semakin hebat sakaratnya, makin banyak dosa yang gugur. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengalami sakarat, kata Aisyah, 2 kali lipat daripada penderitaan orang pada umumnya. Di hadapan beliau ada wadah berisi air, beliau memasukkan tangannya kemudian mengusapkannya ke wajahnya sambil menyatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat.
La ilaha illallah, sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Amr bin As radhiyallahu an suatu saat mau mati sakarat. Anaknya berkata, wahai bapakku, dulu ketika engkau sehat, pernah berkata, aku ingin menemukan orang soleh yang cerdas sedang sakarat. Aku ingin bertanya, apa yang dia rasakan? Dulu yang Amr bin As pernah berkata, nah engkau hei bapak seorang seperti itu, soleh, cerdas. Sekarang sedang sakarat. Ceritakan kepada kami apa yang kau rasakan. Apa kata Amr? Wahai anakku, ketika aku bernafas seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dadaku. Dan seluruh tubuhku dari kaki sampai ke ubun-ubun seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi panas yang sangat tajam. Jadi itu yang terjadi. Itu semua kisah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Lalu beliau menjelaskan kenapa orang soleh sakaratnya hebat. Sementara ada orang kafir yang enak. Matinya itu tenang. Karena penderitaan ketika sakarat menggugurkan dosa. Semakin hebat sakaratnya, semakin banyak dosa yang gugur. Jadi kalau ada orang yang soleh, berbuat dosa, ditunggu taubatnya oleh Allah, tidak taubat juga, dikasih musibah untuk menghapus dosanya. Kalau pada akhir kehidupannya menjelang kematian, ada dosa yang masih tersisa yang belum tertaubati, Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Maka Allah beratkan sakaratnya. Berikan penderitaan. Maka dengan penderitaan, dengan sakarat itu berguguran dosa-dosanya sehingga pas mati menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Dan ketika sakaratnya dahsyat, saking sakitnya itu sampai kata orang Depok yang Jawa Barat mah sampai tipe pereket, tipe bergeg nahan sakit. Itu nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tipe pereket, tipe bergeg itu kalau kita ngangkat barang berat gitu, gitu kan, kayak ngeden gitu. Nah, ibu-ibu pasti pernah merasakan ketika ibu-ibu kontraksi mau melahirkan. Nahan sakitnya gimana? Tipe pereket, tipe bergeg. Sampai nafas pun ditahan. Betul apa benar, Bu? Ya, itu tipe pereket, tipe bergeg. Dan sampai berkeringat. Makanya salah satu di antara tanda husnul khotimah ketika matinya keringatnya bercucuran. Mautul mu'min birasyil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan bercucuran keringat di dahinya. Itulah hikmahnya. Nah, kadang ada orang yang kafir. Orang kafir itu suka berbuat kebaikan? Ya suka. Allah balas dengan dunia, dengan harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, atau apapun yang bisa dia membuat dia happy. Itu balasan atas kebaikannya. Makanya jangan heran kalau orang kafir itu banyak yang kaya, berpangkat, berjabatan, berkuasa, populer, banyak. Itu balasan Allah atas kebaikan mereka. Kalau orang kafir ini mau mati dan ada satu kebaikan yang belum terbalas, Allah tidak ingin dia menghadap Allah dalam keadaan membawa kebaikan. Maka kebaikan yang belum terbalas dibalas di akhir kematiannya dengan dientengkannya kematiannya. Tidak diberi sakarat. Adam sampai tersenyum. Makanya ditulis di nisannya RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Dikiranya istirahat di sana. Padahal babak belur. Wallahu a'lam bishawab.
5 menit lagi. Apa hukumnya wanita menghadiri kajian hampir setiap hari, sedang dalil mengatakan tempat wanita adalah di rumah? Hukum asal wanita lebih baik di rumah berdasarkan nas ayat. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Bahkan sholat juga. La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita untuk ke masjid Allah, untuk sholat. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik. Makna lebih baik, aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya. Kalau wanita sholat di masjid dapat 27 derajat. Tapi kalau wanita itu sholat di rumahnya lebih gede lagi daripada itu pahalanya. Menunjukkan memang jauh lebih baik kondisi wanita berada di dalam rumahnya daripada keluar. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan untuk keluar, baik keperluan itu untuk meraih kebaikan yang tidak bisa didapat di dalam, atau untuk menghindarkan madarat yang menyebabkan dia harus keluar. Contohnya harus beli makanan karena lapar, harus ke dokter karena sakit dan seterusnya, boleh dia keluar, ya. Nah, mengaji salah satu kebaikan yang memang tidak dapat di rumah, adanya di masjid. Akhirnya dia keluar ke masjid, boleh tiap hari, bagus. Dengan catatan dia tidak mengabaikan kewajiban dia baik sebagai seorang istri ataupun seorang ibu di rumahnya. Jadi kalau pengajian jam 9 ya, dia masak dulu untuk suaminya, untuk anaknya, urus keperluan suami dan anak-anaknya, beres-beres di kamar ya, siapkan masak untuk kepulangan anaknya nanti. Setelah beres baru suaminya pergi kerja, anak-anaknya pergi sekolah, beres ya, ngepel, nyapu, nyupir, nyuci piring dan seterusnya, beres baru ke masjid. Pas pulang dari masjid zuhur, anaknya pulang, makanan sudah tersedia, ini udah beres, masuk, nggak ada masalah. Dan emak ini lebih baik lagi akhlaknya karena hasil kajiannya. Jangan sampai ngaji tiap hari, kewajiban di rumah diabaikan. Pak, nanti beli saja sarapan di kantor ya, saya mau ngaji gitu. Anak-anak jajan. Di rumah kondisi kayak kapal habis dibom. Pakaian kotor di mana-mana ya, piring kotor, nggak ada yang bersih gitu. Ngaji, ada kajian sampai zuhur. Ba'da zuhur makan bareng dengan panitia. Ba'da asar ada kajian lagi. Suami pulang ke rumah nggak ada makanan, nggak ada minuman, anak-anak lapar. Ini piring semuanya kotor dan seterusnya. Maka dosa wanita itu. Kenapa? Meninggalkan kewajiban untuk memburu yang sifatnya sunnah. Jadi jangan sampai ibu-ibu ya, ada suami yang komplain, Ustaz saya tidak melarang istri saya kajian terus tiap hari, tapi menyebabkan saya pulang tuh istri saya nggak ada. Mau makan lapar nggak ada, piring aja saya yang nyuci loh. Nah ini yang nggak boleh ya. Bukan boleh nggak ngaji tiap hari, bukan itu. Apakah ngaji tiap hari mengabaikan kewajiban dia di rumah atau tidak? Ya, kalau mengaji ya mengabaikan jangan tiap hari. Jadi antisipasi kalau ngaji jam 9, coba sebelum subuh bangun ya, kemudian ba'da subuh terus beres-beres semua, baru bisa jam 8 keluar ya. Terakhir, mohon maaf tidak semuanya terjawab karena terbatasnya waktu. Sebab saya ngejar pesawat nanti, nggak boleh pesawat. Ngejar kereta, nggak boleh terlambat 5 menit saja ditutup. Nanti harus jalan ke Bandung.
Bolehkah berzikir menggunakan tasbih digital? Pertama, berzikir itu urusan dunia atau urusan agama? Agama. Cara menghitungnya, ada nggak tuntunan dari agama? Ada. Dengan cara apa? Dengan jari. Di zaman Nabi SAW, ada nggak alat lain yang bisa dijadikan alat hitung selain jari? Ada banyak. Bisa dengan batu. Bisa dengan tasbih. Tasbih sudah ada sejak zaman Nabi. Sebelum Nabi ada, tasbih sudah ada. Dan tasbih itu menjadi alat zikir agama lain. Dulu ya, sekarang enggak. Waktu saya SMP, SMA, takut jadi inspirasi bagi anak-anak sekarang. Saya suka nonton film kungfu. Nah, di antaranya pasti yang boga lalakonnya yang itu pendeta Shaolin kayak gitu. Pakai tasbih. Kadang-kadang tasbih itu jadi senjata. Jadi begini gitu ya. Itu sudah ada. Dan itu alat zikirnya mereka. Kadang-kadang jadi senjata. Apalagi kalau penjahatnya itu siluman. Pasti ini jadi senjata, ya enggak? Jadi bersinar, bercahaya macam-macam kayak gitu. Tuh, jangan sampai itu juga jadi ustadz waktu kecilnya sering nonton, jadi jangan khawatir, saya sekarang suka nonton tapi gedenya jadi ustadz terus nonton. Jangan sampai seperti itu ya. Ini contoh. Jadi bahwa tasbih sudah ada sejak zaman sudah menjadi alat zikir. Kalau zikir adalah perkara agama dan cara menghitung zikir juga adalah caranya dicontohkan oleh Nabi SAW, berarti cara menghitungnya juga bagian dari agama. Karena itu ikuti petunjuk Nabi SAW. Kelak jari-jari yang kita bikin zikir ini akan menjadi saksi di akhirat. Ya, ini yang terbawa. Kalau digital, tasbih digital atau tasbih dari buletan apa gitu, ini musnah, nggak kebawa ke akhirat. Tapi kalau ini terbawa ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, masih ada, tapi nanti tanyakan lagi ke ustadz lain. Sampai di sini semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.